pertama, pengertian hukum ekonomi internasional yaitu cabang hukum internasional yang mengatur hubungan dan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Fokus hukum ekonomi internasional ini meliputi perdagangan barang dan jasa, investasi, transfer teknologi, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta pengaturan organisasi ekonomi internasional seperti WTO, IMF, dan World Bank. Nah, intinya hukum ekonomi internasional ini berfungsi mengatur mekanisme kerjasama ekonomi antar negara agar berjalan adil, tertib, dan sesuai dengan kepentingan sosial maupun global. Nah, yang kedua, pengertian hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional merupakan bagian dari hukum ekonomi internasional yang secara khusus mengatur tata cara, prinsip, dan aturan mengenai perdagangan lintas negara. Nah, cakupan dari hukum perdagangan internasional sendiri yaitu perjanjian dagang antar negara, bilateral, regional, maupun multilateral, tarif dan bea masuk, hambatan non-tarif, penyelesaian sengketa dagang di WTO, serta perlindungan konsumen dan produsen dalam perdagangan global. Nah, dalam kata lain, hukum perdagangan internasional fokusnya ini pada aturan main jual beli internasional agar tercipta perdagangan yang adil, terbuka, dan saling menguntungkan. Selanjutnya ada ciri-ciri hukum ekonomi dan perdagangan menurut Wala Aldov. Hukum ekonomi dan perdagangan internasional ini memiliki beberapa ciri pokok. Yang pertama itu bersifat internasional, maksudnya mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum internasional lainnya, seperti organisasi internasional, pelaku usaha transnasional. Yang kedua itu sumber hukum pluralistik, maksudnya itu berasal dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional, keputusan organisasi internasional, hingga hukum nasional yang diakui bersama. Yang ketiga, tujuan ekonomis. Maksudnya tuh berorientasi pada tercapainya kepentingan ekonomi, bukan semata-mata politik atau militer. Dan yang keempat ada dinamis. Maksudnya ini selalu berkembang sesuai kebutuhan global. Misalnya isu digital trades, e-commerce, dan green economy sekarang ikut diatur juga. Nah, yang terakhir ini memiliki mekanisme penyelesaian sengketa. Di sini maksudnya tuh ada lembaga khusus, contohnya seperti WTO Dispute Settlement Body untuk menangani perselisihan antar negara di bidang ekonomi dan perdagangan. Nah, selanjutnya ini materi yang dijelaskan oleh kelompok 1 itu ada alasan kenapa